Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat UT Jambi? Senang sekali saya Kirani dan tadi dapat menyapa Sobat UT semua dalam podcast Untuk Jambi, menginspirasi dan mengedukasi. Kali ini kita akan membahas tema yaitu program lansia berdaya. Tentu saja nggak sendirian, saya akan membahas tema kita yang sangat menarik kali ini. Saya akan didampingi oleh seorang yang memang udah kompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Novita Sari SPD MM dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Jambi. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi Bu Novita, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, ketemu lagi ya Mbak. Iya, ini udah kedua kali Bu ya. Nggak bosan kan ketemu saya lagi Bu? Enggak dong. Enggak ya? Berarti minggu depan berarti sini lagi Bu ya? Nambah Bu. Nah nih Bu, terkait dengan tema kita program lansia berdaya, Sidaya ya nyebutnya. Boleh Kak dijelasin apa sih program Sidaya ini dan latar belakang terbentuknya program Sidaya Bu? Oh ya, oke baik Mbak. Eee, Mungkin kemarin saya pernah datang di Mhm. Unotes ini masih hal yang sama terkait dengan Lansia. lansia ya, sekolah lansia. Nah, itu juga bagian dari program Sidaya. Mhm. Kalau cerita tentang program Sidaya mungkin saya bercerita dulu, apa sih itu Sidaya? Iya. Nah, Sidaya itu adalah, kepanjangan dari lanjut usia berdaya. Jadi itu sebuah program yang diusung oleh, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Mhm. Jadi, seperti yang mungkin Mbak sudah tahu ya, BKKBN itu sudah bertransformasi menjadi kementerian. Mhm. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 tentang Kementerian Kependudukan Keluarga Berencana, slash BKKBN gitu Mhm. ya, bahwa, menteri kita yang baru ini mempunyai program yang namanya Quick Win. Mmm. Program Quick Win, eee, salah satunya adalah program Sidaya. Jadi, program lanjut usia berdaya ini kalau kita lihat dari pengertiannya berdaya. Berdaya itu kan artinya, kemampuan gitu ya Mbak ya, kekuatan untuk melakukan sesuatu, seperti itu kurang lebih ya. Mhm. Nah, kalau pemberdayaan ini kita lihat dari kata-katanya berarti kan, bagaimana caranya kita membuat, seseorang, Mhm. mampu untuk menggali potensi yang ada di dirinya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan lanjut usia berdaya, Mhm. pemberdayaan lansia kayak gitu. Jadi, adalah suatu program di mana kita mau mengeksplorasi kemampuan lansia. Mhm. Apa-apa saja yang ada di potensi yang ada di lansia itu kita explore, tujuannya adalah untuk lansia bisa berpartisipasi dalam masyarakat, membuat lansia menjadi aman dan nyaman dalam melakukan segala aktivitas dan membuat lansia, sehat tentunya, Mhm. baik dari sisi fisik, mental maupun sosial, Nah. seperti itu. Jadi, program Sidaya ini memang, eee program, dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang ditujukan untuk lansia. Namun, dalam pelaksanaannya kita tidak bisa melaksanakan ini sendiri ya, Mbak. Jadi, yang namanya suatu program, tidak bisa kita laksanakan sendirian tanpa adanya dukungan dari lintas sektor. Iya iya. Nah, makanya di dalam program ini nanti ada dukungan dari berbagai lintas sektor, kita memetakan dalam beberapa kegiatan, dalam program Sidaya ini, Banyak banyak seperti itu. kegiatannya ya? Iya, jadi, ada beberapa nggak apa-apa ya, Mbak? Oh Ya, iya, boleh nggak. boleh. Jadi ada beberapa kegiatan Mhm. yang mendukung program Sidaya, Mhm. di antaranya yaitu pertama, dalam program, kelanjut usiaan yang ada di BKKBN seperti yang kita ketahui bahwa ada kelompok yang namanya Bina Keluarga Lansia. Nah, dalam Bina Keluarga Lansia ini dipetakan antara lansia yang masih sehat, Mhm. mandiri, lansia mengalami ketergantungan. Nah, Oke. ketika lansia ini, setelah diukur, ada alat ukurnya. Oh. Alat ukurnya namanya ADL dan IADL, Index Activity of Daily Living. Ternyata setelah dikalkulasikan lansia ini, masih mandiri atau dia mengalami ketergantungan tapi sedikit, sangat ringan. Nah, artinya lansia ini, nantinya difasilitasi untuk ikut sekolah lansia, yang mana Oh kita iya, bahas sekarang ya. sektarin ya? Ya, itu lansia yang masih potensial, yang mandiri, yang walaupun ada ketergantungan tapi yang ringan. Nah, itu diarahkan untuk sekolah lansia. Namun, bagi lansia yang sudah mengalami ketergantungan sedang, Mhm. berat
bahkan total. Jadi lansianya akan dilakukan pendampingan, dirujuk terlebih dahulu untuk mendapatkan pendampingan perawatan jangka panjang. Nah, untuk mendapatkan pendampingan ini tentunya bagi yang, mendapatkan akses kesehatan secara langsung enak ya, Mbak. Namun bagi wilayah-wilayah tertentu yang akses kesehatannya sama jauh, terus, keluarganya tidak bisa melakukan P3K lah terlebih dahulu ya, keselamatan, apa sih istilahnya, pertolongan pertama Iya. pertolongan pertama, sehingga lansia yang sudah mengalami ketergantungan tadi akan mendapatkan pendampingan pertama dari keluarganya sendiri, seperti itu. Nah, jadi, setelah dia mendapatkan pendampingan, otomatis kan keluarganya kan tidak tahu ya, Mbak, ya, pendampingan itu harus dilakukan oleh ahlinya sebenarnya, gitu ya, caregiver atau tenaga kesehatan. Tapi setidaknya, keluarganya juga harus tahu dulu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi makanya keluarganya ini akan dilatih oleh kader nantinya. Kader itu dilatih oleh siapa? Kader akan dilatih oleh, petugas lapangan. Nah, kita itu memberikan pelatihan secara berjenjang supaya nanti berdampak bukan hanya kepada keluarganya tapi langsung kepada lansianya seperti itu. Nah, itu yang program pertama ya, ikut partisipasi dalam sekolah lansia, yang kedua itu, mendapatkan, pendampingan perawatan jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah, dapat, fasilitasi pemeriksaan kesehatan. Jadi lansianya itu nanti akan mendapatkan fasilitasi pelayanan kesehatan. Nah, selama ini tidak semua lansia, kita kan pemerintah sudah menyediakan fasilitas kesehatan sampai ke jenjang yang paling bawah gitu ya, Pak, bener lah, sampai ke desa, di posyandu lansia lah contohnya. Tapi tidak semua lansia mau datang sukarela untuk memeriksakan kesehatan. Biasanya kenapa tuh alasannya? Gitu. Ya karena dia merasa sehat. Oh. Merasa sehat atau mungkin ya karena yang namanya masyarakat kita yang awam ini terkadang, kesehatan itu, dia merasa sehat, tidak pernah merasakan sakit, tapi tiba-tiba nanti udah sakit baru mencari tempat, untuk dia dirawat, melakukan kesehatan kayak gitu. Sudah parah Ya sudah, tidak ada awareness kayak gitu ya, contohnya negara-negara maju, lansianya kan secara sukarela langsung memeriksakan kesehatan Benar. walaupun tidak didampingi keluarga. Nah, Mhm. kita pengen mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, sehingga usia angka harapan hidup kita bertambah seperti itu. Nah, fasilitasi, eee eee, apa namanya, pemeriksaan kesehatan untuk lansia ini, kita lakukan dulu, di kelompok-kelompok lansia, DKL, sekolah lansia kayak gitu. Jadi kita akan memastikan bahwa setiap lansia itu mendapat fasilitas kesehatan, akan dipantau kayak gitu, Mbak. Jadi itu yang ketiga, yang keempat adalah, lansia entrepreneur. Oh iya. Ya. Punya usaha nanti ya? Jadi bukan cuma ya kan biasanya kita tahu yang, generasi remaja, terus yang, penduduk usia dewasa yang kalau kita pikir, oh ini, yang lebih cocok itu yang kelas, usia seperti itu gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari, Mbak, hasil, bukan survei ya, penelitian menunjukkan bahwa, sebagai usia yang paling besar, keikutsertaan dalam kewirausahaan di Indonesia ini memang didominasi oleh lansia sebenarnya. Sebenarnya lansia ya? Pengennya lansia, kayak gitu. Nah, makanya, pemerintah ini memang nanti memprogramkan bahwa lansia ini, tetap harus mendapatkan edukasi terkait dengan kewirausahaan. Jadi masa tuanya itu dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, kayak gitu, Mbak. Nah, jadi, kalau masyarakat usia lansia kita itu potensial, otomatis akan menjadi modal pembangunan ya, Mbak, ya. Tapi kalau, dia itu sakit-sakitan, terus tidak kita perhatikan, terus kerjaannya di rumah hanya jaga cucu misalnya, terus tidak beraktivitas, mengurung diri di rumah, tidak bersosialisasi.
Nah itu akan, menjadi beban, tahu-tahu nanti dia udah sakit-sakitan, tahu-tahu dia mengalami depresi. Nah itu yang tidak diinginkan, makanya, lansia entrepreneur ini akan diberikan sebenarnya di dalam, sekolah lansia itu ada kurikulumnya. Ada kurikulum juga ya? Ada kurikulumnya keterampilan untuk lansia, namun mungkin di sini, di dalam program Sidaya ini nanti akan lebih ditekankan bahwa setiap lansia itu nantinya yang memiliki potensi dan yang masih mandiri itu wajib untuk mendapatkan, keterampilan kayak gitu. Mereka bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Nah yang terakhir itu programnya adalah, Kartu Sidaya. Biasanya kan kita tahu ada kartu kesehatan gratis Iya. gitu ya, Mbak, ya, untuk siapapun. Nah ini, lebih akan nanti diprioritaskan untuk lansia. Kepada siapa akan diberikan? Nah, kepada, khususnya lansia yang terdaftar dalam, kelompok bina keluarga lansia, yang ikut serta dalam sekolah lansia. Mungkin itu prioritas terlebih dahulu. Baru akan mendapatkan kartu Sidaya. Nah bentuknya seperti apa yang, kayak kartu-kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti biasa, Mbak. Jadi memang ini sebenarnya belum resmi juga sih, disampaikan oleh Kemendikbangga kalau kita bilangnya, Kementerian Kependudukan dan Keluarga, namun, arahnya seperti itu nantinya. Tujuannya untuk apa sih kartu Sidaya ini? Tujuannya nantinya agar lansia bisa mendapatkan akses dalam segala hal, baik itu akses dalam, mendapatkan pemeriksaan kesehatan tadi, mendapatkan bantuan sosial, seperti itu, atau hal-hal yang lain yang dibutuhkan nantinya. Nah tentunya yang balik lagi kayak saya bilang di awal, tentunya kita harus terintegrasi dengan lintas sektor lainnya, supaya setiap lansia itu mendapatkan haknya, Iya iya, gitu. berarti emang harus ada, bantuan dukungan juga dari sektor lainnya ya, Bu, ya. Nah, kalau untuk tadi kan ada kategori lansia yang mandiri, yang membutuhkan itu, apakah juga ada faktor dari umur nih untuk lansia tersebut masuk dalam program Sidaya nih, Bu? Oh iya, kalau kita, kategorikan lansia itu adalah seseorang yang usianya 60 tahun ke atas ya, Mbak, ya. Nah, sepertinya kita lebih fokus kepada usia lansia yang usia 60 tahun ke atas. Iya. Meskipun, di fasilitas kesehatan, kemudian mungkin di posyandu lansia, sebelum masa lansia itu kan ada pralansia. Nah, pralansia itu sudah juga diberikan, apa namanya, fasilitas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan itu. Namun kalau untuk program Sidaya ini kita prioritas dulu untuk usia lansia, seperti itu. Nah, mungkin selama ini, kita tidak memetakan antara lansia yang masih produktif, yang masih mandiri, dengan lansia yang sudah mengalami ketergantungan. Nah, sebenarnya mereka itu haknya sama, ya, cuma mungkin faktor, tertentu saja membuat mereka itu sudah mengalami sakit-sakitan di usia tuanya, seperti itu, Mbak. Jadi kalau program dari pemerintah udah luar biasa banget nih, Mbak, Bu. Ada program Sidaya, terus juga ada program juga kegiatannya, hai ya, kegiatannya juga banyak tadi ya. Bagaimana sih kan tentunya tadi Ibu juga bilang harus ada dukungan dari pihak lain, tentunya seperti keluarga ataupun masyarakat. Tanpa masyarakat pun kalau sebagus apapun program yang dijalankan pemerintah kan nggak jalan juga, Bu, ya, tadi di masyarakat. Nah, sebagai masyarakat nih, seharusnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung program Sidaya ini, Bu? Oh ya, baik, yang pertama adalah keluarga dulu ya, Mbak, ya. Keluarga, kenapa sih, kita tekankan bukan hanya kepada lansia, tapi program Sidaya ini juga sasarannya adalah keluarga. Karena yang paling dekat dengan lansia adalah keluarga. Jadi bagaimanapun orang tahu tentang kondisinya lansia, tapi keluarga yang lebih tahu, kayak gitu. Jadi makanya apa yang dibutuhkan oleh lansia, keluarganya harus tahu. Apa yang, harusnya diberikan untuk lansia, harusnya keluarganya lebih tahu. Sehingga, makanya pemahaman tentang bagaimana cara kita, mendampingi dan memberdayakan lansia tentunya tidak terlepas dari partisipasi keluarga. Nah, yang kedua adalah partisipasi dari masyarakat sekitar. Nah, ada keluarga yang memang sangat berperan dalam menentukan faktor kesehatan lansia di rumah. Ada keluarga yang memang betul-betul memberikan support. Ada yang lansia yang tidak, didampingi oleh keluarga, alias dia sendiri sebagai kepala keluarga, ya kan, tidak punya anak lagi, tidak punya sanak saudara, dia tinggal sendirian gitu, atau suami istri. Nah, kejadian-kejadian lansia, sebagai kepala keluarga yang
ditinggal oleh keluarga yang lain atau memang tidak punya keluarga, inilah yang sangat rentan sebenarnya di masyarakat. Yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah masyarakat itu juga berperan aktif dalam memantau lansia yang ada di sekitar, kayak gitu, Mbak. Banyak sekali kita temui kejadian bahwa lansia itu tiba-tiba meninggal ya, Mbak, ya. Istri di rumah, kemudian sebenarnya dia butuh bantuan, dia lagi sakit-sakitan, tapi masyarakat sekitar tetangganya itu tidak tahu kondisi tetangganya yang sudah lansia ini. Makanya partisipasi peran aktif masyarakat itu tentunya kita harapkan, Mbak. Contohnya dalam ya setidaknya kunjungilah sesekali ada lansianya di rumah, mengajak untuk beraktivitas, terlibat dalam kegiatan pengajian misalnya, ada aktivitas sosial di masyarakat dan bahkan kalau kita bisa bilang, "Ayo, kita menghayu-hayukan masyarakat untuk ikut dalam sekolah lansia." Supaya dia tidak merasa jenuh sendirian di rumah, dan dia juga bisa, apa namanya, bersosialisasi setidaknya mengurangi beban pikiran dan mengurangi tingkat kepikunan. Kalau dia bersosialisasi itu kan, Mbak, kadang-kadang yang namanya lansia itu pengen tempat curhat gitu ya, bukan cuma kita saja yang butuh tempat curhat, tapi lansia juga. Nah, ketika dia sudah bisa mengeluarkan apapun unek-unek yang ada dalam dirinya, otomatis dia harapannya kita bisa menjadikan lansia itu sehat secara mental gitu. Kalau sehat secara fisik dia bisa dapatkan dari makanan bergizi, dari pemeriksaan kesehatan. Tapi sehat secara mental ini yang kadang-kadang tampak di luar sehat tapi di dalamnya dia tentu sakit kayak gitu. Sakit itu kan dia bisa dapat dari keluarganya kayak gitu, dari lingkungan sekitarnya, kayak gitu. Jadi atau bahkan, tingkat spiritualitas keagamaannya yang kurang gitu. Makanya, yang tadi yang, seperti pertanyaan Mbak, apa sih peran serta di masyarakat itu? Kepedulian terhadap lansia kayak gitu. Kepedulian terhadap lansia, ya sesekali wajiblah kita, bolehlah kita, lihat kiri dan kanan, mana warga kita yang lansia yang memang butuh kita, kayak gitu. Gitu. Nah, lalu Bu, indikator keberhasilan dari program Sidaya ini seperti apa sih? Atau kalau misalnya udah ada yang contoh nyatanya nih, boleh dibagikan ke teman-teman kisahnya, Bu? Ya boleh. Eee, kalau yang namanya program Sidaya ini kan program baru ya, Mbak, ya. Program yang baru, tapi beberapa kegiatannya sudah berjalan dari tahun Seperti ke tahun. sekolah lansia Iya, Karin ya? iya, dari tahun ke tahun. Nah, makanya ada beberapa, indikator yang sudah kita lihat keberhasilannya seperti, program sekolah lansia. Program sekolah lansia ini dari awal dulu, apa namanya, dibuat, di Jambi itu 2023 sampai sekarang itu sudah berkembang. Dari awalnya satu 2 nah sekarang tumbuh hampir 30-an sekolah lansia di seluruh kabupaten kota. Nah, keberhasilannya dari mana? Keberhasilannya dilihat dari, partisipasi lansia yang mau ikut sekolah lansia tanpa paksaan. Kayak gitu, tanpa paksaan dari siapapun, makin hari makin bertambah keikutsertaan mereka. Kadang-kadang belum dibuka kelas yang baru mereka sudah antrian dah. Udah mau daftarin. Nah, kayak gitu kan. Dulunya kita sudah, baru buka S1 ya, Mbak. Sekarang sudah ada yang S3 gitu. Jadi beberapa sekolah sudah buka S3. Sudah ada yang sudah jalan kayak gitu. Jadi ini juga, karena melihat animo dari masyarakat sekitar dan lansia itu, akan, ikut dalam kegiatan sekolah lansia, makanya ada beberapa mitra kita yang memang, tertarik untuk menjadi, untuk memberikan, bantuan CSR-nya untuk sekolah lansia seperti ada Pertamina kayak gitu di Muara Jambi memberikan bantuan untuk penyelenggaraan sekolah lansia. Nah, ya meskipun penganggaran sekolah lansia ini memang sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan desa, ada yang memang desa memang mendukung, ada yang mungkin belum mendukung karena, terkait dengan anggaran atau, regulasi yang memang mungkin belum mereka pahami, seperti itu dan harapannya memang, sekolah lansia ini terus berkembang dari sumber manapun. Ada yang memang tidak ada sumber sama sekali, Mbak, tapi mereka mandiri, membawa makanan sendiri dari luar kayak gitu. Nah, narasumbernya pun, bersedia tidak dibayarkan kayak gitu. Jadi, itu yang pertama kita lihat dari sekolah lansia. Yang kedua adalah program pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia. Nah, memang belum banyak ya, Mbak, program ini di jalan. Sebenarnya kita sudah melatih,
kader dari tahun ke tahun, namun, pengaplikasian dari apa yang sudah dilatih, dari kita kepada kader, harapannya kan dia akan mengaplikasikannya kepada keluarga yang lansianya membutuhkan pendampingan tadi. Nah, mungkin pelaksanaannya di lapangan, ya kita tahu, dengan berbagai tantangan yang dihadapi ya, baik itu mungkin, dari sisi dukungan pemerintah desa atau kelurahan setempat, kemudian, dari kemampuan si kadernya tadi untuk meneruskan ilmunya tadi mungkin, terhambat seperti itu. Kita nggak tahu kan daya serap seseorang itu Iya yang benar. berbeda-beda ya, Mbak, ya. Nah, memang pada pelaksanaannya kita harus didampingi oleh tenaga kesehatan sebenarnya, karena yang dipakai dalam pendampingan ini adalah ilmu keperawatan. Perawat saja belajar sampai 4 tahun kayak gitu ya, Iya. Mbak, apalagi yang kadar baru dilatih dalam beberapa hari, pastinya butuh bantuan. Nah, untuk indikator ini sebenarnya kita hanya baru mengukur dari jumlah, kader yang sudah dilatih kayak gitu, baru sedikit sih persentasinya, Mbak. Memang makanya dalam program Sidaya ini kita insya Allah akan melakukan percepatan, yang nantinya, kita sedang menunggu, Mbak. Ada aplikasi yang diluncurkan oleh Bangga yang namanya aplikasinya sama aplikasi Sidaya, yang nantinya bertujuan untuk sebagai wahana edukasi, sosialisasi sekaligus pencatatan pelaporan dan, pemantauan, kesehatan lansia kayak gitu. Jadi nah terintegrasi ya Iya data-data lansia tadi di aplikasi iya itu, bener baik nih. Nah tadi Bu bicara kan sampai ke desa nih programnya nih Bu, tentunya kan beragam kondisi sosial, ekonomi, dan juga faktor lainnya ya terhadap lansia nih. Gimana sih pendekatan dari BKKBN untuk supaya program ini tetap berjalan Bu? Oke. Pendekatan kepada pemerintah daerah gitu ya, Mbak, ya? Oke, mmm, jadi memang, kalau kita mau mensosialisasikan satu program itu tentunya, pasti kita harus, melakukan pendekatan terlebih dahulu, melakukan banyak sosialisasi, kemudian, ya di dalamnya nanti seiring dengan proses pendekatan tersebut pastinya ada tantangan dan hambatan. Nah, yang sudah pernah kita lakukan sejauh ini adalah, kita terus mengedukasi dulu ya, Mbak, melakukan sosialisasi terlebih dahulu baik itu kepada, seluruh pemangku kebijakan yang ada di seluruh kabupaten kota, ya baik itu secara offline kita undang, kegiatannya ke provinsi yang mewakili pemerintah daerah masing-masing, kemudian kita juga melakukan, langsung pendekatan ke pemerintah daerah kabupaten kota pada saat kita turun ke lapangan, kemudian kita juga terintegrasi dengan, dinas kementerian lembaga di tingkat provinsi, dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, yang kadang-kadang kita memang, duduk bersama-sama untuk membahas program kelanjut usiaan ini. Nah, di akhir-akhir ini kemarin kita baru saja, melakukan audiensi kepada, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dalam rangka ini, untuk menyebarluaskan informasi tentang lansia berdaya ini. Sehingga nantinya, kita sedang menyusun, konsep surat edaran, Mbak. Konsep surat edaran, supaya yang namanya pemerintah kabupaten kota butuh dasar gitu ya, Bu, ya. Butuh dasar, apakah program ini layak untuk dijalankan atau tidak, ya itu karena terkait dengan dukungan pelanggaran juga nantinya nanti, harapannya setelah surat edaran keluar kita sosialisasikan kembali ke kabupaten kota, kemudian harapannya nantinya pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitasi untuk, seluruh program yang sudah dituangkan di dalam kita sudah mempunyai, keputusan Menteri Bangga, terkait dengan program Sidaya ini dan harapannya bisa dilanjutkan di tingkatan kabupaten kota seluruh provinsi Jambi, seperti itu, Mbak. Nah, sebenarnya, tanpa
seandainya memang surat edaran ini pun belum turun sebenarnya, dari pemerintah daerah baik itu kabupaten kota maupun pemerintahan daerah desa, sebenarnya dapat mengacu dalam program, kelanjut usiaan yang ada di desa masing-masing, gitu. Karena kan yang namanya program kelanjut usiaan itu sudah ada dasarnya ya, dari, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 gitu, sudah diturunkan juga ke dalam, apa namanya, penganggaran di masing-masing kabupaten kota dan pemerintah desa. Karena kan yang namanya di desa itu tidak pilih-pilih, oh ini mana program BKKBN, mana program Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, tapi poinnya di dalam penganggaran itu sama. Jadi sebenarnya bisa mereka, gunakan anggaran atau, dasar pelaksanaan program mungkin karena ya ada yang sudah terpapar, ada yang tidak. Adapun yang sudah terpapar mungkin, orangnya sudah berganti dengan yang baru seperti itu, Mbak. Nah itu kadang menjadi kelemahan kita. Kita mengundang itu melakukan sosialisasi, nanti pada prakteknya dia sudah berganti ya, ya kondisinya seperti itu sekarang. Sehingga memang kita harus ada upaya untuk terus-terusan, apa namanya, tanpa henti simultan, apa namanya, selalu, berusaha memberikan, informasi-informasi seperti ini. Jadi intinya, kita walaupun sudah sering dilaksanakan, tetap akan, apa namanya, dilakukan supaya semua masyarakat ini aware dan peduli terhadap program kelanjut usia. Boleh. Nah terakhir nih Bu, harapan Ibu ke depannya untuk program Sidaya dan masyarakat Ibu, silakan. Iya, harapannya terhadap program Sidaya, karena ini memang program baru, harapannya, kita bisa, nantinya, terus melaksanakan program ini ke depan dengan bergandengan tangan dengan mitra lintas sektor, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada dukungan program ini, kemudian, berdampak secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Jadi, bukan hanya program yang dituangkan di atas kertas ya, Mbak, yang hanya kita sebatas sosialisasi saja, namun ada implikasinya nanti. Nah, tujuan akhirnya adalah nanti akan meningkatkan angka harapan hidup, bagi lansia khususnya di Provinsi Jambi. Karena angka harapan hidup lansia di Provinsi Jambi ini sudah tumbuh sebesar 10,70%, Mbak. Nah itu sudah menandakan bahwa Jambi itu termasuk, penduduk yang aging population, maksudnya penduduk yang usia lansianya itu sudah mengarah ke penduduk usia tua, 10% diantaranya. Sehingga, harapannya nanti akan terus bertambah. Sehingga, dengan adanya penambahan usia angka harapan hidup ini juga, program Sidaya ini tetap berjalan dan nantinya, akan ada, apa namanya, pembangunan yang mengarah kepada, pembangunan yang peduli terhadap lansia, seperti itu. Nah harapannya terhadap masyarakat juga, yang tadi, karena kita hidup sesuai dengan kita ini, hidup sesuai dengan siklusnya masing-masing, sehingga kita yang pada saat ini masih usia produktif, ya kita akan menjadi lansia nanti pada akhirnya. Sehingga, apa namanya, penting sekali bagi kita sekarang untuk menjalankan pola hidup sehat tentunya, kemudian peduli dengan lanjut usia, harapannya nantinya ketika kita lansia juga ada yang peduli kepada kita, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Novita atas wawasan dan informasinya pada kita semua hari ini. Semoga program ini terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan bagi lansia di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, Bu. Dan untuk para pendengar Utak Jambi juga semoga kita bisa turut andil dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia. Karena usia boleh menua, tapi semangat dan kontribusi kita nggak boleh pudar. Terima kasih, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. 1, 2